Halo para penikmat alur cerita dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya ya. Oke, kali ini Mimin mau lanjutin alur cerita serial manhwa yang berjudul Solo Leveling. Jangan pakai basa-basi lagi, langsung aja kita geber. Kita menuju ke kantor Serikat Meong Bodas. Sang Nim yang merupakan kepala departemen divisi 2 kini semakin tertarik dengan Jinwoo setelah menyelidiki profilnya. Sang Min kini tahu bahwa Jinwoo terlibat dengan kasus besar yang baru-baru ini terjadi. Berdasarkan pengamatannya, dia yakin bahwa Jinwoo sudah mengalami kebangkitan keduanya. Kini dia bersama bawahannya Hyun Kichul pergi untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai Jinwoo. Berpindah ke dalam dungeon di mana Jinwoo kini sedang berhadapan dengan beberapa werewolf. Para monster itu sedang dalam ketakutan karena si Jinwoo. Tiba-tiba Jinwoo muncul seperti hantu dengan skill steal yang Jinwoo dapatkan dari Ron ketika ngekill si Kang Tae-sik. Tanpa basa-basi, Jinwoo melumat habis semua werewolf yang ada di sana. Kini Jinwoo sudah semakin kuat. Melihat statusnya, Jinwoo sudah level 39 dengan kekuatan 97 poin, kecepatan 97 poin, insting 87 poin, ketahanan 51 poin, dan kecerdasan 51 poin. Selain itu, Jinwoo juga memiliki damage reduction sebesar 20%. Werewolf lain kini datang lagi. Jinwoo kini mencoba menggabungkan dua skillnya. Jeger, serangan itu membuat tubuh werewolf bolong-bolong kayak donat. Jinwoo cukup terkesan dengan hasil percobaan itu. Kini sebuah notifikasi muncul, job change quest. Jinwoo agak bingung, namun dia ingat bahwa ada status job di sistem yang memang belum terisi. Berpindah ke depan gate yang sedang Jinwoo masuki, terlihat Sang Min dan bawahannya Kichul datang ke sana dan begitu terkejut ketika melihat orang di depan gate seperti sedang wisata gitu. Itu adalah tim Jinwoo yang berada di luar gate ya. Sang Min dikejutkan dengan teguran hunter bocil di sana. "Hei, ini daerah dilarang masuk. Siapa kalian?" Sang Min pun cukup kesal mendengar itu. "Hei bocah, jangan mengganggu pekerjaan orang dewasa." Kichul yang berada di sana pun menambahkan, "Ya, di sini ada gate. Kau tahu itu berbahaya." Si bocil pun menjawab dengan kesal, "Hei, aku juga seorang hunter. Bisakah kalian tak melihatku sebagai bocil, ha?" Kedua orang itu pun akhirnya paham situasinya. Namun Sang Min menjadi semakin bersemangat ketika mengetahui hal itu karena prediksinya tentang Jinwoo pasti tepat. Kemudian seseorang memberi komando agar bersiap untuk berpindah karena Jinwoo dan Jinho sudah menyelesaikan raidnya. Mereka keluar dari gate sembari membahas jadwal raidnya. Jinwoo meminta agar Jinho mengosongkan jadwalnya untuk besok, namun Jinho menjelaskan bahwa dia sudah memesan semua gate dan jika tidak dilakukan raid maka akan batal otomatis dalam 2 hari. Mendengar itu, Jinwoo pun menyuruh Jinho untuk membiarkannya sementara. Sang Min pun menemui mereka berdua dan memperkenalkan diri. Jinwoo dan Sang Min pun melanjutkan pembicaraannya di sebuah kafe. Setelah menjelaskan profil serikat White Tiger, Sang Min pun langsung to the point kalau dia bertujuan untuk merekrut Jinwoo dengan pembayaran 2 kali lipat dari apa yang ditawarkan Jinho. Dan jika bisa berkontribusi dengan baik, maka bayarannya bisa naik. Sang Min begitu percaya diri dengan semua tawarannya. Namun Jinwoo bertanya mengenai harga gedung yang dimiliki White Tiger. Sang Min pun cukup keheranan, namun dia menjawab tanpa ragu, "Kami tidak menggunakan semua lantai gedung itu, tapi harganya mencapai 50 miliar won." Dengan santuy Jinwoo bertanya lagi, "Jadi kau mau memberikan gedung itu padaku?" Sang Min pun mulai panik, keringat dingin mulai memenuhi wajahnya. Dia menanyakan maksud dari ucapan Jinwoo. 30 miliar won? Sang Min sangat terkejut mendengar nominal yang Jinwoo katakan. Jinwoo menjelaskan bahwa Yu Jinho menawarkan gedung seharga 30 miliar padanya. Jadi jika Sang Min memberi penawaran 2 kali lipat, berarti itu sama dengan memberikan gedung yang dimiliki White Tiger saat ini. Sang Min mencoba menenangkan diri dan menganggap itu sebagai bualan. Jinwoo pun hendak menghubungi Jinho agar Sang Min bisa memastikannya sendiri. Sontak hal itu membuat Sang Min terkaget dan tak bisa menganggap ucapan Jinwoo bualan. Sang Min menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan jika harga penawarannya setinggi itu. Dia meminta waktu untuk mendiskusikan hal itu dengan para petinggi serikat. Mendengar hal itu, Jinwoo lekas berdiri dan menganggap semua pembicaraan mereka selesai. Namun Jinwoo menghilang menggunakan skill stealth dan bertanya,
mengapa Sang Min bisa tahu identitasnya. Mendengar itu Sang Min terkejut karena Jinwoo sudah tak terlihat. Jinwoo pun bertanya siapa saja yang sudah tahu identitasnya dan sebuah goresan tepat di pipi Sang Min yang membuatnya semakin terkejut. Mengetahui Jinwoo memiliki skill steal, Sang Min tak bisa membayangkan seberapa kuat Jinwoo. Namun dengan cepat dia menjawab bahwa hanya dia dan bawahannya Kicul yang mengetahui identitasnya. Mendengar penjelasan yang Sang Min ucapkan, Jinwoo pun langsung mengancamnya untuk tidak menyebarkan identitasnya. Sang Min berkata bahwa dia ingin memberitahu ketua guild White Tiger, namun dia juga sadar dengan ancaman Jinwoo. Sang Min pun meyakinkan Jinwoo bahwa bawahannya Kicul tak akan buka mulut tentang itu. Bayangan Jinwoo kini mulai nampak kembali di depan Sang Min. Jinwoo menegaskan mengenai penaklukan Gate Rank C yang terlalu cepat memang sudah membuat kegaduhan. Namun Jinwoo tak akan berhenti melakukannya. Hal itu membuat Sang Min terkejut karena guild White Tiger membutuhkan Gate Rank C untuk pelatihan anggota baru guild mereka. Sedangkan informasi yang dia dapat bahwa Jinho sudah membeli semua hak penyerangan Gate Rank C di daerah itu. Mendengar itu Jinwoo pun menawarkan kesepakatan di mana dia akan memberikan 3 gate di wilayahnya itu, tapi dengan harga 300 juta won untuk setiap gate-nya, dan menegaskan bahwa tawaran itu hanya berlaku untuk hari itu saja. Sang Min cukup terkejut karena pada dasarnya keuntungan dari gate rank C hanya berkisar 200 juta won. Sang Min meminta harga 200 juta untuk setiap gate-nya dan tanpa basa-basi Jinwoo menyetujuinya sembari tersenyum licik. Dan mereka menyetujui kesepakatan itu. Jinwoo memberikan sebuah hadiah dan menyuruh Sang Min membuka mulutnya, lalu meminumkan sebuah ramuan yang tiba-tiba membuat luka di pipinya bercahaya dan sembuh seketika. Sang Min cukup terkejut dengan semua yang Jinwoo tunjukkan dan meyakinkan bahwa itu sebagai tanda kepercayaan yang Jinwoo berikan. Beranjak meninggalkan tempat itu, Jinwoo mengatakan bahwa yang dia lakukan setidaknya bisa menjaga rahasia tentangnya. Beberapa waktu berlalu, Jinwoo menerima panggilan dari Jinho yang mengatakan bahwa dia sudah menerima uang pembayaran untuk 3 gate yang Jinwoo sepakati dengan Sang Min. Jinho cukup heran karena mereka sudah membatalkan pemesanan namun bisa laku semahal itu. Jinwoo hanya tersenyum menanggapi itu dan bilang bahwa itu rahasia. Sedangkan di ruang kerja Sang Min terjadi kegaduhan karena bawahannya melaporkan bahwa gate di wilayah itu belum ada pemesanan dan harganya di bawah 10 juta won. Ya, mereka sudah ditipu oleh si Jinwoo ya. Sang Min cukup shock mendengar itu. Selain tak bisa merekrut Jinwoo, dia juga sudah kena tipu, sudah jatuh tertimpa palu. Alah, mampus kau. Namun tiba-tiba Sang Min mendapatkan sebuah pesan dari Jinwoo yang mengatakan, dengan ini aku menganggapmu tak pernah melakukan penyelidikan tentangku. Melihat itu Sang Min mengerti bahwa Jinwoo melakukan itu karena identitasnya yang sudah dia ketahui. Kali ini dia cukup puas karena sudah mendapatkan identitas dan nomor Jinwoo meski harus menghabiskan 600 juta won. Namun uang sebanyak itu tidak masalah bagi guild besar sebesar White Tiger-nya. Hari pun berganti, kini Jinwoo sedang bersiap untuk melakukan misi Job Cheng yang dia dapatkan sebelumnya. Sebuah gate kini muncul di hadapan Jinwoo. Dia begitu bersemangat dan yakin ada hal baru yang menantikannya. Setelah melewati sebuah lorong, kini Jinwoo berhadapan dengan prajurit berjirah. Tanpa basa-basi mereka langsung adu mekanik. Jinwoo langsung melancarkan beberapa serangan namun semua serangan itu tidak berpengaruh. Dagger yang Jinwoo gunakan tidak bisa menembus jirah prajurit itu. Jinwoo terus mencari kelemahannya dan teringat bahwa lawan yang memiliki ketahanan yang sulit ditembus senjata bisa dikalahkan dengan menghancurkan celah pelindung itu sendiri. Karena prajurit berjirah bergerak cukup lambat, Jinwoo bisa dengan mudah menemukan celah untuk menyerang. Jinwoo kini sudah berada di atas prajurit itu dan krak, kepala prajurit itu ditarik sampai hancur. Jinwoo melanjutkan penyusuran tempat itu sembari memikirkan strategi dan kemungkinan yang bakal dia hadapi. Karena misi itu mengakumulasi jumlah serangan dan larangan menggunakan potion toko bahkan pemulihan dari kenaikan level. Hal itu membuat Jinwoo khawatir betapa berbahayanya misi jobs yang tengah dia lakukan. Mengingat hal itu, Jinwoo sadar akan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan misinya. Dan betapa kagetnya Jinwoo karena dia lupa belum menyelesaikan misi hariannya. Jinwoo pun memutuskan untuk menyelesaikan misi job secepatnya karena tak mau jadi makanan kelabang burun.
Meski begitu, Jinwoo sempat berpikir apa ada kemungkinan baginya mengalahkan kelabang gurun yang pernah mengejarnya dulu. Jinwoo tak punya banyak waktu untuk berpikir lagi karena di depannya sudah ada begitu banyak boneka prajurit berjirah yang harus dihadapi. Tak banyak basa-basi, Jinwoo langsung menyerang mereka. Jeger, satu tonjokan keras membuat satu prajurit terpental dan menabrak prajurit yang ada di belakangnya hingga keduanya terpental jauh. Jinwoo kini melompat dan krak, prajurit lainnya sudah kehilangan kepalanya. Prajurit di sampingnya hanya bengong melihat kecepatan Jinwoo dan grep. Jinwoo kini sudah mengunci lehernya dan krak. Jinwoo kembali menghancurkan kepala prajurit itu. Jinwoo menyerang dengan menyasar sendi-sendi setiap boneka prajurit. Jinwoo mendapatkan beberapa drop item setelah mengalahkan mereka. Dia mendapatkan sebuah armor dan point. Jinwoo mencoba menggunakan armor itu dan beruntung karena armor yang dia pakai tidak terlihat dari luar. Akan jadi bahan tertawaan jika itu terlihat dari luar, pikir Jinwoo. Kemudian Jinwoo membuka pouch yang berisi 30.000 gold dan kini Jinwoo memiliki 863.400 gold, uang yang cukup banyak untuk belanja di dalam sistem ya. Namun Jinwoo kini dikejutkan dengan kedatangan prajurit assassin dan jelem. Dengan sigap Jinwoo menusuk dagu prajurit itu, namun serangan dari arah lain datang. Sebuah sihir api melesat ke arahnya, namun Jinwoo bisa menghindari serangan itu. Seorang penyihir, assassin, dan prajurit seperti sebelumnya kini sudah berada di depannya. Jinwoo merasa sedikit aneh karena keadaannya seperti berulang-ulang. Musuhnya itu aja, tapi Jinwoo kini sudah merasa kelelahan dan Jinwoo pun menghabisi mereka dengan cepat. Jinwoo kini pengen bobo dulu biar staminanya bisa kembali. Namun sebuah anak panah melesat ke arahnya dan grep, Jinwoo bisa menangkapnya. Musuhnya tidak memberikan waktu untuk Jinwoo santuy-santuy ya. Namun dengan sekejap gelombang serangan itu pun bisa dia ratakan. Kini Jinwoo sudah naik level dan mendapatkan beberapa item. Kalung, jirah, sarung tangan, cincin, dan juga sepatu. Kini sampailah Jinwoo di depan pintu besar yang membuatnya merasa penasaran seberapa kuat monster yang ada di balik pintu itu. Jinwoo pun membukanya dan wush, angin bertiup dari balik pintu itu dan blep blep blep, api menyala pada setiap obor di ruangan itu. Terlihatlah sebuah ruangan besar dengan singgasana di atas karpet merah. Ya, itu ruangan seorang raja. Jinwoo merasakan sensasi hebat pada setiap bagian tubuhnya. Itu sensasi rasa takut seperti di Double Dungeon. Dan muncullah sosok seorang kesatria berjirah merah. Jinwoo bisa merasakan kekuatan besar dari lawannya. Jinwoo kini berlevel 45, namun masih merasakan ada ketakutan di hatinya. Blood Red Commander Igris. Jirah merah, rambut dan jubah merah, langkah tegap menunjukkan dominasinya. Jinwoo yang melihat warna merah gelap dari nama lawannya merasakan tekanan dari kekuatannya. Ya, lawan yang sangat kuat, seorang kesatria yang melindungi singgasana kosong. Sangat cepat, Igris kini sudah berada di depan Jinwoo, siap menebas pedang emas yang dipegangnya. Wush, tebasan pertama bisa Jinwoo hindari. Ayunan pedang itu begitu kuat sampai merobohkan pilar dengan mudah. Jinwoo tak tinggal diam, serangan dagger Jinwoo lancarkan namun tak bisa menembus jirah Igris yang sangat kokoh. Igris mengangkat tinggi senjatanya dan boom, ledakan serangan itu begitu dahsyat namun Jinwoo masih sempat mundur untuk menghindar. Datang lagi sebuah serangan melesat dari balik kepulan asap yang tercipta dari ledakan serangan sebelumnya. Jeger, sebuah tusukan nyaris menghancurkan muka si Jinwoo, tapi beruntungnya hanya menusuk angin dan pedang Igris menukik ke bawah, ingin membelah tubuh Jinwoo. Beruntungnya Jinwoo bisa menghindar dan kini menjauh dari Igris. Jinwoo berpikir cukup keras untuk menemukan cara mengalahkan Igris yang memiliki ketahanan dan daya serang yang mengerikan itu. Karena dagger tak bisa menembus jirah Igris, dia pun memutuskan untuk melawan dengan tangan kosong. Igris merespon Jinwoo yang menyimpan senjatanya. Igris menancapkan pedangnya, melepas jubah dan juga dagger yang dia miliki. Ya, ini adalah sikap sejati seorang kesatria yang menjunjung tinggi pertarungan secara adil. Jinwoo menganggap bahwa Igris tidak serius melawan Jinwoo.
Namun tanpa aba-aba, Igris melesat dan sudah berada di sampingnya. Jinwoo tak bisa merespon gerakan cepat itu. Bajunya kini sudah Igris cengkram dan jeger. Jinwoo dilempar begitu kuat membuat sebuah cekungan dan retakan pada dinding. Rasa sakitnya belum hilang dan serangan datang lagi. Jeger. Jinwoo bisa memblokir area vital yang Igris incar. Namun serangan itu cukup dahsyat hingga membuat dinding itu hancur seketika. Jinwoo menjauh dari puing-puing dinding yang hancur. Meski serangan itu ditahan, Jinwoo masih merasakan jumlah HP-nya yang berkurang. Tinju itu membekas di tangan Jinwoo hingga membuat tangannya berdenyut disertai rasa sakit. Meski Jinwoo sudah menggunakan armor, dia takkan bisa menahan serangan Igris yang begitu dahsyat terus-menerus. Jinwoo terus berpikir untuk menemukan celah. Mencoba sebuah ide yang muncul, Jinwoo mengaktifkan skill kecepatan dan mulai menyerang. Seketika Jinwoo sudah berada di depan Igris dan menemukan celah terbuka. Jinwoo mendaratkan serangan di perut Igris namun tak berefek apapun. Igris membalas dengan sikutnya namun bisa Jinwoo tangkis. Jedak. Tinju berikutnya datang dari keduanya. Lagi dan lagi tinju mereka saling beradu dengan kecepatan yang gila. Jinwoo bersiap untuk melancarkan pukulan keras karena sudah semakin terpojok. Namun celah itu dimanfaatkan Igris dengan baik. Jeger. Sebuah pukulan mendarat di pipi Jinwoo dan membuat tubuhnya berputar di udara. SP Jinwoo kini sudah di bawah 30% dan memicu skill preference dan meredam 50% physical damage yang Jinwoo terima. Jinwoo memanfaatkan momentumnya dan jeger. Tendangan mendarat di kepala Igris, namun serangan itu hanya membuat kepala Igris sedikit bergerak. Gerep. Kaki Jinwoo kini dicengkram dan sebuah pukulan datang dari Igris. Jeger. Pukulan yang tak bisa Jinwoo hindari membuatnya terbang dan menabrak dinding di atas singgasana. Jinwoo terjatuh dan duduk tepat di atas kursi raja. Di momen ini Jinwoo seperti samsak tinjunya Igris ya guys. Cairan merah kini keluar dari mulut Jinwoo. Tubuhnya kini terkulai lemas di atas kursi. Igris kini sudah berada di samping Jinwoo dan cukup kesal memandang keadaan itu. Igris mengangkat tangan kanannya dan pedangnya kini terbang seakan tahu di mana tuannya. Tanpa ragu Igris mengayunkan pedangnya ke leher Jinwoo dan bam! Serangan itu bisa ditahan Jinwoo. Dia menggunakan sarung tangan yang bisa menghilangkan luka akibat suatu serangan pada tangan itu. Jinwoo masih belum mau kalah dari Igris. Dia mengeluarkan dagger dan celep. Sebuah tusukan mendarat di mata Igris. Jinwoo mendorong tubuh Igris hingga mereka membentur dinding. Jeger. Igris mencabut dagger di matanya, namun Jinwoo bisa mengambilnya seperti pada inventory miliknya dan jelek. Serangan Jinwoo kini menembus celah bagian bawah helm Igris. Ya, itu adalah titik vital yang Igris miliki. Merasa masih terlalu dangkal, Jinwoo menusukkan daggernya lebih dalam dan lebih dalam lagi hingga cahaya dari mata Igris perlahan menguap dan tubuhnya kini ambruk. Notifikasi pun muncul, kamu mengalahkan Blue Dread Commander Igris. Kamu naik level ya. Begitulah kalau udah ngalahin monster yang cukup kuat ya. Jinwoo masih belum mempercayai hal itu karena dia yakin baik kekuatan, kecepatan dan juga pengalamannya masih kalah dari Igris. Ya, dia yakin bahwa keberuntungan yang bisa membuatnya menang. MC kita emang beruntung terus ya guys ya. Jinwoo dikagetkan dimana dia mendapatkan beberapa item yang cukup keren. Ya, 4 item sekaligus yang membuat Jinwoo kegirangan. Padahal beberapa menit yang lalu nyawanya sudah dekat dengan kematian. Mimin mah pengen gold button kalau udah setengah mati bikin konten tuh, bukan helm ataupun drone. Harap aja dulu ya kan guys. Jinwoo membuka pouch dan isinya 1,5 juta gold, bukan subscriber ya. Ini gold, ini yang didapat. Dia mendapatkan helm Igris, Dominator Torch dan juga Hearthstone. Luar biasa pokoknya. Jinwoo baru kali pertama mendapatkan item kelas S selain kunci gate yang sebelumnya dia dapatkan. Dia sangat senang karena helm Igris memberikan efek yang besar pada statusnya. Selain itu, dia juga cukup senang karena mendapatkan salah satu skill Igris, Dominator Touch. Ini adalah sebuah skill yang bisa memanggil sebuah benda yang ditargetkan, seperti saat Igris memanggil pedangnya dari jarak jauh ya.
Namun Jinwoo dibuat heran dengan Hearthstone. Ya, dia mendapatkan Hearthstone. Kenapa dia bisa mendapatkan Hearthstone? Padahal dia rasa sudah mengalahkan bos monsternya. Atau jangan-jangan misi ini belum selesai. Begitulah pikir Jinwoo. Oke, kita lanjut keseruannya di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.